Palestina. Kalian saudara seiman kami. Kalian berkorban harta juga nyawa demi kiblat pertama umat muslim. Kalian mempropagandakan kepada dunia untuk mendapatkan perhatian dunia atas kemerdekaan Indonesia. Kalian yang bersuara lantang mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke segala penjuru dunia. Ya, kalian bangsa Palestina. Salam cinta kami kepada kalian dari rakyat Indonesia. Woi, yang nonton diem-diem aja yang nonton ya. Tuh, kita kan ada tamu guys. Tuh, lihat ntar ada tamu tuh. Tuh, siapa tuh ya? Oke, sebelum lanjut kita dengerin dulu apa kata Pak Putin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi ini kan pertegangan Palestina dan Israel ini kan memang udah semenjak datang Israel ini didirikan melalui dukungan negara barat serta Amerika dan juga PBB ya guys ya. Jadi datang timbul numpang tanah orang dicaplok-caplok ya guys ya. Oke, jadi nanti kita akan lihat nih. Jadi ya seperti posisi tadi ya, bahwa Palestina ini juga selain karena seiman, karena di Palestina ini juga ada kiblat pertama umat muslim sebelum dipindahkan kiblatnya ke Ka'bah, yaitu Masjidil Al-Aqsa. Dan juga Masjidil Al-Aqsa ini tempat penting peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW ya. Mereka menjaga itu dengan darah, dengan harta, dengan nyawa mereka. Nah, terus mereka ini juga yang berjasa mengabarkan segala penjuru dunia, mempropagandakan ke negara Arab supaya Indonesia ini didukung untuk mendapatkan kemerdekaan dan diakui merdeka. Jadi akan sangat picik, jahat kalau ada orang Indonesia di sekarang ini malah mendukung Israel, bahkan mau menormalisasi hubungan Israel dan Indonesia. Mereka menembakin saudara kita di Palestina, mereka membunuh saudara kita di Palestina, mencaplok tanah, menghancurkan rumah saudara kita Palestina. Terus kitanya sendiri malah berdamai dengan si penjajah. Gak make sense di otak ya. Gue sebab buka Google, jadi ini kejadian bukan tahun-tahun sekarang tapi tahun-tahun kemarin ya. Jadi ini dari Yerusalem Post, yaitu salah satu surat kabar yang ada di sana ya, di Palestina sana, tapi kemungkinan besar dikuasai sama Israel. Oke, kan kita lihat ya apa sih isinya ya kan. Apa sih isinya nih? Oke. The Jerusalem Post, Prabowo Subianto tokoh utama di balik upaya normalisasi hubungan Israel Indonesia. Oke, di sini ada fotonya ya. Diplomat Israel Aitai Takner dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto selama di forum IISS di Bahrain. Sudah cukup negara ini ya diguncang dengan pengkhianatan PKI, diguncang oleh namanya komunisme. Cukup.
Sudah cukup beberapa tahun ini memang ada endus-endusan, ada gerakan neo komunisme itu. Tolong jangan ditambah lagi seperti ini. Ini apa ini? Foto ini seperti ini gimana kalau emang ini fotonya asli, ini sangat amat sangat memalukan ya. Malu gitu. Yang seharusnya kalau memang ini fotonya benar, seharusnya sebagai Menteri Pertahanan, ada juga di bawahnya ada Panglima TNI, kan bisa berkolaborasi. Kalau bila perlu kirim pasukan ke Palestina sana. Jangan kita nggak ikut berperang di sana. Rakyat semuanya sudah patungan bersedekah, membantu saudara-saudara di Palestina. Tapi kalau pemerintah kita malah berjabat tangan duduk bareng dengan si penjajah, kayaknya gimana ya? Kalau emang berita ini benar, bukan hoax, nauzubillah min zalik, amat sangat memalukan. Oke, kita baca guys ya. Republik Merdeka. Kabar upaya normalisasi hubungan antara Israel dan Indonesia semakin santer terdengar dalam beberapa waktu terakhir, khususnya setelah Abraham Accord, perjanjian Abraham ya, namanya perjanjiannya Abraham Accord ya, yang melibatkan negara-negara Arab pada akhir 2020, berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya. Abraham Accord atau perjanjian merupakan pernyataan bersama antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk normalisasi hubungan yang dimediasi AS, tetap apapun dalang di belakangnya Amerika Serikat. Ini negara satu ini bikin gaduh aja di mana-mana ini negara ini. Indonesia yang menjadi pendukung kemerdekaan Palestina telah berulang kali menolak kabar tersebut. Oke. Kita sampai di sini cukup tenang nih, berarti ada kemungkinan hoax ya berita. Oke. Kementerian Luar Negeri RI juga menekankan Indonesia tidak akan mengakui Israel sebelum tercapainya two-state solution dengan Palestina. Jadi two-state solution itu memang solusi yang sebenarnya agak sedikit memang dipaksakan guys ya sebenarnya. Kenapa sih bilang dipaksakan? Negara lu didatangin sama orang asing itu bikin negara di dalam negara lu, habis itu disidang sama PBB, negara lu dibagi dua, separuh untuk orang asing, separuh untuk lu, untuk masyarakat setempat. Kan memang memaksakan itu sebenarnya. Itu solusi yang terbaik, tapi itu pun memaksakan ya, two-state solution itu. Namun sebuah laporan dari The Jerusalem Post menyebutkan, Jerusalem Post ini ngasih keterangan bertolak belakang ya, justru dengan pernyataan dari pemerintah. Negosiasi untuk normalisasi hubungan Indonesia dan Israel tengah dilakukan. Mau ditaruh di mana muka kita sebagai bangsa yang katanya konstitusi menolak segala macam bentuk penjajahan ya, dengan ada di dalam undang-undang kita itu apa? Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Maka karena itu menolak segala macam bentuk penjajahan. Tapi kalau kita normalisasi dengan penjajah, ada. Dengan tokoh utamanya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kita ngopi dulu guys ya. Kalau ini memang berita bukan hoax, ini benar, buat para pendukung Prabowo ya harus ada kalkulasi ulang ya untuk mendukung. Nah. Oke, kita lanjut guys ya. Lewat artikel bertajuk How Agriculture Led Indonesia Defense Ministry to Talk Normalization with Israel. Jadi ada perbincangan masalah normalisasi lewat Menteri Pertahanan dengan efek karena ada kerjasama pertanian. Dijelaskan bahwa pertanian telah memainkan peran besar dalam negosiasi. Ya benar.
Berarti dengan dalih kerjasama. Nah, dari kerjasama pertanian. Kerjasama ini aja sudah, yang namanya orang kalau udah bermusuhan, baikan aja belum tentu kerjasama. Tapi kalau udah kerjasama berarti sudah baikan. Kan gitu logikanya kan. Kayak anak kecil nih dua nih berantem. Ya. Kalau mereka pun salaman saling memaafkan, belum tentu mereka bisa main bareng lagi. Entah satu trauma, entah satu masih nyimpan sakit hati, ya kan. Tapi kalau anak kecil dua nih berantem, habis itu main lagi, kerjasama lagi, main bareng, ini udah pasti saling memaafkan. Bahkan disebutkan Indonesia dan Israel telah melakukan serangkaian pertemuan dalam beberapa bulan terakhir pada tahun 2021, 2 tahun yang lalu. Pada November lalu, Prabowo bertemu dengan penasihat keamanan nasional Eyal Hulata dalam sebuah konferensi di Manama. Sebuah foto yang menunjukkan Prabowo tengah berbincang dengan kuasa usaha Israel di Bahrain, Itai Taknar, juga sempat ramai diperbincangkan pada acara yang sama. Wow. Dari laporannya, media Israel tersebut menulis upaya normalisasi hubungan juga berkaitan dengan rencana Prabowo untuk ikut dalam bursa Pilpres untuk kesekian kalinya. Untuk Pilpres kesekian kali pada tahun 2024. Ya. Netizen nilai sendiri ya. Kira-kira kalau kita ada kegiatan digelontorin dukungan, ya bisa jadi juga dukungan itu bukan hanya sekedar omongan, ya bisa jadi juga dukungan itu berbentuk dana. Kita tahu ya, yang namanya di Indonesia ini namanya pemilu mahal coy, ya kan. Sempat kata Mbak Najwa Shihab atau Syarifah Najwa Shihab apa ngomongnya, di Jakarta untuk jadi anggota DPR aja itu butuh 40 miliar. Karena Jakarta dan kota-kota besar masyarakatnya tidak menerima amplop isi 50.000 tapi kulkas. Itu anggota DPRD daerah. Gimana dengan capres? Yang namanya dukungan mungkin nggak hanya sekedar omong, pasti ada dana. Ya Allah alam bisawab ya, netizen nilai sendiri ya. Kita tunggu nih kalau memang ada fresh release menyangkut masalah ini dari Menteri Pertahanan atau Prabowo Subianto buat bikin konferensi pers. Kalau memang ini nggak benar bantah ya kan, tapi kalau memang ini benar ya udah nggak apa-apa, diam aja. Aduh. Prabowo menilai normalisasi hubungan dengan Israel akan membawa Indonesia lebih dekat pada Amerika Serikat. Emak cungina kau. Ngapain? Tahu status Amerika itu negara adidaya. Kita semua tahu. Emang ngapain mau berkiblat ke Amerika? Tuh lihat yang sedang viral-viral kota zombie, mau Indonesia berkiblat ke sana, niru kebudayaan sana. Banyak muncul kota-kota zombie di Indonesia gara-gara narkoba, mau. Jadi cuma karena pengen deket sama Amerika terus kita ngejilat Israel gitu. Cengina, ini negara mau dibawa kemana? Aduh, kalau kata orang Sumatera Utara sana, mana paten lah. Kendati menjabat sebagai Menhan, Prabowo tampaknya menggunakan kerjasama ketahanan pangan dalam upaya menghangatkan hubungan Indonesia dan Israel. Nggak usah lo hangatin, memang udah panas, ya kan? Hubungan Israel Palestina itu sama kayak Indonesia dengan Israel itu udah panas. Ngapain dihangatin lagi? Ini air udah mendidih coy, ya. Airnya udah mendidih, ngapain dihangatin lagi? Itu kan logikanya gitu aja. Ini kompor udah mau meleduk, ngapain dihangatin lagi? Hal ini mau diperkuat dengan komentar dari penasihat Menteri Pertanian Yasir
Yair Samir, sekaligus konsultan pertanian Shmuel Friedman. Ia juga bekerja di sebuah pusat penelitian dan pengembangan pertanian di Indonesia. Friedman mengatakan salah satu mitra dalam proyeknya telah melibatkan Prabowo. Tunggu. Shmuel Friedman. Ini orang Israelnya. Bagaimana kerja di Indonesia? Salah satu mitra. Ia juga mengaku mengetahui pembicaraan normalisasi antara Indonesia dan Israel meski bukan pada sisi politik. Yang namanya kerjasama ya sama aja, walaupun nggak diumumin. Wah, kita politik sudah baik nih, udah cair nih, ada hubungan bilateral dengan Israel. Walaupun nggak ada hubungan seperti itu, kalau udah ada kerjasama ya udah akur lu. Ya, kita kalau udah akur udah kerjasama, itu main congklak bareng coy. Congklak bola bekel. Congklak mau yang mana ya? Yang cemplungin dah. Saya percaya hubungan antar negara perlu dimulai dari sana dengan ketahanan pangan, tidak dengan senjata, tapi dengan makanan, ujarnya. Tapi kenapa lu ke Palestina dengan senjata, kampret? Maaf. Ya. Giliran nama Indonesia aja lo ngeri-ngeri sedap lawan Indonesia pakai ketahanan pangan. Giliran sama Palestina yang negaranya udah digerogotin tinggal berapa kilometer doang itu kayak berani pakai senjata. Aduh. Yonis. Salah satu rekan bisnis Friedman adalah Joy Alham, seorang pengusaha kelahiran Damaskus, Syria. Berbasis di New York, ia dikenal sebagai pernah melobi pemerintah Qatar di komunitas Yahudi Amerika pada 2017-2018, membawa tokoh masyarakat termuka ke Doha dan mendapatkan sumbangan Qatar untuk organisasi pro-Israel. Masa sih? Alham juga diketahui telah membantu memfasilitasi kerjasama antara Friedman dan Prabowo. Ini benar-benar berarti yang bermain di belakang ini nih intelijen ya guys ya. Ini udah kalau di film itu FBI CIA udah main ini. Pada Oktober 2020, Abraham dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi LBP menyumbangkan 15.000 unit Tavik semprotan hidung anti COVID-19 buatan Israel kepada petugas kesehatan dan personil militer Indo. Jadi bahasa pura-pura menolak kemarin waktu U17 Israel itu kemarin ternyata 2023 ditolak karena dekat sama 2024 ya guys ya. Ternyata dari 2020, 2021, 2022 ternyata Allahu a'lam bishawab ya, parah. Alham juga mulai bekerja untuk mengambil hubungan Israel Indonesia dari perdagangan dan pertanian sejak awal 2021. Masya Allah. Pada Mei tahun itu ia mempertemukan asisten pribadi Prabowo Sudaryono dengan seorang agen intelijen Israel di Budapest. Budapest itu di mana? Di Hungaria ya kalau nggak salah. Dari sana komunikasi Israel dan Indonesia pindah ke kontak tingkat yang lebih tinggi termasuk pertemuan di Paris. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga dilaporkan telah mengangkat topik normalisasi Indonesia dan Israel ketika bertemu dengan Menlu Retno Marsudi di Jakarta pada bulan lalu. Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal, tetapi Indonesia disebut membeli senjata dari Israel dan melakukan kerjasama di balik layar dengan Israel. Jadi di balik layar tuh kayak maling-maling lah guys ya dari masyarakat ya. Nih ada komentarnya guys ya di situs ini. Khaidir Khas Saleh, rakyat Indonesia harus menolak normalisasi Indonesia dengan negara Zionis Israel. Kalau benar rakyat Indonesia khususnya Muslim jangan pilih Prabowo pada Pilpres 2024. Tuh ya, baca ya komentarnya ya.
Ini komentar yang paling atas guys. Ya. Ini komentarnya nih. Pada lihat kan ya? Tuh ya. Jadi kata yang komen, gak usah dipilih Prabowo kalau memang itu benar beritanya. Kata Amir Zamin, tolak normalisasi dengan Israel yang sistem jadi dua negara yaitu Palestina dan Israel. Prabowo mengkhianati konstitusi. Betul. Karena kata konstitusi kita itu menolak bentuk penjajahan. Kalau kita ada kerjasama dengan penjajahan, apalagi di era modern zaman sekarang, simpulkan sendiri ya. Orang yang bertolakan dengan konstitusi berarti pengkhianat konstitusi. Tapi Allah alam ya. Kita cari tahu dulu. Tapi sampai saat ini kayaknya gue belum nemu tuh ya press release atau konferensi press dari Menhan untuk ngebantah ini. Apa mungkin kalian tahu? Kalian komen ya kalau memang kalian tahu ya. Nama ada bisa di DM aja ke gue linknya biar kita bisa bahas kulik juga biar fair ya kan. Oke. Jadi gimana nih menurut teman-teman ya masalah ini dari The Jerusalem Post tadi? Bingung gua juga lah. Nih ya, Prabowo berbincang dengan Israel. Berarti benar ya, emang ada terjadi pertemuan dan obrolan itu ada ternyata. Tapi nggak tahu juga isi obrolannya apa, tentang ngomongin apa? Ngomongin harga beras Indonesia yang mahal, nggak tahu ya kan. Tadi ada pangan pertanian ya kan. Tapi ada yang menarik guys ya. Jadi ada salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Gaza, namanya Muhammad Hussein Gaza. Kalian bisa bantu subscribe juga beliau ya. Beliau sudah 12 tahun di Gaza dan menikah dengan orang Gaza. Dia menikah dengan orang Gaza. Beliau juga, saya lihat tadi kalau nggak salah ada videonya ngebahas masalah Prabowo ini guys ya. Masalah Menteri Pertahanan ini yang ini ke Israel. Coba kita cari dulu videonya ya. Muhammad Hussein Gaza. Wah, di top topik nih. Oke guys ya. Ini ya. Oh, gua aja belum subscribe nih. Sorry, Pak Ustadz. Hampura. Oke. Kisah nyata harumnya darah para syuhada Palestina. Beliau ini hidup di Palestina guys ya. Ini sebenarnya banyak umat muslim yang melek agama. Memang ini kehidupan yang diimpikan sebenarnya ya. Dari bujang ke sana, dapat istri orang sana, berjihad, berjuang, jadi relawan. Nih guys. Nih ya, lihat yang di tengah guys ya. Nih ya, di tengah ya. Nih, lihat yang di tengah tuh. Indonesia, Israel diambang normalisasi. Coba. Kita cekidotin aja dulu nih. Apa nih yang ada isinya nih? Kita kulik terus ini masalah-masalah negara ini. Wait, ada iklan guys ya, ntar ya. Jangan dikasih suara. Wabarakatuh, teman-teman, selamat siang waktu Gaza Palestina. Bersama saya Muhammad Hussein di Gaza Palestina. Teman-teman, ini saya dapat satu link berita yang ya sebetulnya sih nggak aneh banget ya, nggak asing bagi saya. Cuman ini saya rasa harus antum pahami juga, antum dengar juga. Jadi berita ini diposting oleh Yediot Ahronot, situs berita terbesar di Israel. Tapi ini sudah diterjemahkan dan diposting lagi oleh Hudhud Pal. Ini salah satu
website atau situs berita Palestina yang memang biasanya mereka juga mengambil berita-berita dari rujukan situs-situs berita Israel. Judulnya sangat provokatif sebetulnya, tapi ya gimana lagi? Ada kemungkinan ini adalah sebuah kenyataan yang pahit bagi kita, umat Islam Indonesia. Tulisannya gini ya, saya akan tampilkan juga di layar berbahasa Arab dan saya akan terjemahkan. Al-Kiyan yajri ittisalat sirriyah ma'a jihad fi Indonesia di tatbi'a. Al-Kiyan ini kalau arti letternya itu entitas karena media Palestina itu sangat alergi ya, dan mereka nggak sudi menyebut Israel dengan nama Israel, tapi mereka nyebutnya Al-Kiyan, sebuah entitas palsu. Kalau kita terjemahkan bebasnya yaitu Zionis Israel yajri ittisalat, mengontak atau menghubungi, membuka komunikasi sirriyah, rahasia. Artinya Zionis Israel melakukan komunikasi rahasia bersama beberapa pihak di Indonesia. Kok jadi nyambung sama materi yang sebelumnya yang tadi kita bahas di awal ya guys ya? Yang katanya pihak Israel ini sudah beberapa kali melakukan perbincangan dengan Menhan, ya kan? Dan juga bekerja sama di balik layar, sembunyi-sembunyi ya. Oke, kita lanjut guys. Untuk tatbi'ah, untuk normalisasi. Nauzubillahi min dzalik. Itu judul besarnya. Zionis Israel menghubungi secara diam-diam, secara rahasia beberapa pihak di Indonesia untuk membahas masalah normalisasi. Ini bahaya nih teman-teman. Dari judul aja kita sudah bisa memahami substansi atau konten dari beritanya ini. Memang saya sudah sampaikan berkali-kali, memang usaha untuk normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel itu sudah terjadi cukup lama ya, dan itu melalui beberapa sektor kita sudah bisa rasakan lah. Kalau antum lihat misalnya postingan saya di YouTube, cek komentar-komentarnya, betapa banyaknya itu orang-orang Indonesia itu yang sangat skeptis dan sinis terhadap perjuangan Palestina, dan banyak sekali yang merongrong agar Indonesia ini mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan alat. Tapi maaf ya akhi ya, jadi yang komen-komen di YouTube antum itu, kalau menurut saya itu justru sedikit. Kalau di media-media di Indonesia ya, yang mendukung Israel itu sangat amat sedikit, dan itu pun kelompoknya itu saja di setiap medsos itu, mau di YouTube ataupun Facebook ataupun Twitter segala macam. Ya orang itu aja sebenarnya, nggak tahu, kita juga ada gelontoran, ada pasti dana itu kayaknya. Oke, kita lanjut guys. Alasan macam-macam. Itu merupakan sebuah pengkhianatan dan sebuah kebusukan. Bagaimana ada generasi muda Indonesia hari ini itu ya dengan kedunguannya malah mendukung Israel sebagai penjajah dan mengkhianati amandemen NKRI yang jelas-jelas dalam pembukaan UUD 45-nya menyebutkan bahwa Indonesia anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Tapi kita lihat banyak sekali komentar-komentar di postingan saya sebelumnya itu orang yang sudah tidak ada lagi sensitivitas terhadap isu Palestina. Bahkan mereka lebih condong mendukung Israel. Kalau itu yang komentar adalah buzzer non muslim, itu wajar lah. Tapi saya lihat banyak juga orang-orang yang namanya Islami, Muslim, anak-anak Muslim, tapi tidak ada rasa empati terhadap Palestina. Ini ya Bang Muhammad Hussein ya. Biasanya yang komentar pakai nama-nama Muslim itu akun palsu, akun fake, akun buzzer. Biasanya ya 80% lah, ada 20% yang asli yang tapi memang tersesat, nggak ngerti sejarah kemerdekaan Indonesia, nggak ngerti masalah konstitusi Indonesia, nggak melek undang-undang, pembukaan undang-undang. Oke, kita lanjut. Ya terkesan malah skeptis, dan itu sebuah bukti nyata memang sudah banyak generasi pemuda Indonesia ini yang termakan, sudah tercuci otaknya oleh propaganda Zionis Israel. Memang secara halus sekali, nggak kerasa, halus
ada aktivis Zionis ya yang ngaku-ngaku keturunan Palestina, kemudian muncul di salah satu podcast terbesar, ya kan, gua ditonton jutaan orang, mendapatkan simpati gitu kan. Kontennya jelas, anak ini sedang mencuci tangan berlumuran darah Zionis Israel. Dia sedang make up wajah kebusukan wajah kebiadaban Zionis Israel. Kemudian juga ada beberapa politikus Indonesia yang juga terang-terangan memberikan dukungannya terhadap Israel, ada gitu kan. Juga Nah, kalau yang ini yang dimaksud sama Bro Muhammad Hussein nih, yang kemarin yang sempet heboh ya, si yang di Facebook tuh Naili Desli apa namanya, Desli Nail apa namanya lah, itulah. Ada tuh yang di Facebook yang kemarin sempat ke Bali ya, dia pakai paspor negara lain, terutama dia mau pakai paspor negara Israel, dia ditolak ya. Naili Desli kalau nggak salah. Oke, kita lanjut. kita lihat beberapa waktu lalu isu di pesantren Az-Zaitun yang mengundang tokoh-tokoh Israel, bahkan menyanyikan lagu kebangsaan Yahudi di sebuah masjid. Nah kan akan ada seperti itu. Dan ya, Oke guys ya, ini kepanjangan videonya, jadi gue bikin 2 part ya. Ini part 1-nya. Kita langsung cekidot ke part 2-nya, oke? Tapi untuk part 1-nya gue pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Driver Crew dan follow Driver Crew juga yang ada di Facebook, serta di Facebook profile Rally Hunter, atau di TikTok dan Crew TikTok guys ya. Oke, gue pamit dulu diri. Sampai berjumpa di part 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.